Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito Besabo Kito Sehat. Nah tadi sudah banyak sekali nih tentunya penjelasan dari Dokter Sri tentunya bagaimana diabetes ini komplikasi, bagaimana dia bisa terjadi gitu ya dok ya, faktor-faktor resikonya apa aja. Nah mungkin boleh dilanjutkan kembali nih dokter. Terima kasih. Baik pemirsa TVRI dimanapun berada, teman-teman begini. Gejala penyakit diabetes mellitus. Jadi kita ulas kembali ya teman-teman. Jadi untuk diabetes mellitus itu dia memunculkan tampilan ya, tampilan yang dimunculnya itu kita sebut dengan gejala. Ada gejala utama dan ada gejala tambahan. Jadi gejala utama itu kita sebut dengan gejala klasik yang harus ada, yang secara umum orang punya. Apa itu? Teman-teman, sering kencing kita sebut dengan poliurin. Lalu cepat lapar kita sebut dengan polifagia, dan sering haus polidipsia. Jadi sering minum, sering kencing dan sering lapar. Itulah yang sering orang sinonimkan dengan diabetes. Sudah betul. Jadi apabila masyarakat paham, oh kalau begini berarti gejala diabetes, sebenarnya itu adalah hal yang perlu diacungkan jempol bahwa masyarakat kita sudah paham bagaimana mengenali diabetes itu. Lalu ingat, selain dari gejala klasik tadi, ada gejala tambahan. Jadi apabila gejala klasiknya tidak penuh, tidak cukup ada, maka gejala tambahan akan semakin memperkuat kita menegakkan diagnosis diabetesnya. Apa itu? Teman-teman, pertama, berat badanmu menurun drastis tanpa penyebab yang jelas. Jadi apabila kita ketemu nih sama teman lama, loh kamu kok tiba-tiba kurus banget? Ya, padahal saya nggak diet apa-apa, saya banyak makan, tapi saya kurus. Pertanyakanlah, apakah kamu punya riwayat diabetes dan apakah kamu punya riwayat keluarga diabetes, dan tanyakanlah gejala utamanya tadi, sering minum, sering haus, dan sering lapar. Jadi berat badan yang turun mendadak tanpa penyebab yang jelas adalah gejala tambahan yang jelas untuk diabetes. Lalu pasiennya sering kesemutan, gatal-gatal di daerah kemaluan wanita, merasa cepat lelah, lemah, letih, lesu, kurus, nah lengkaplah sudah. Lalu kabur, matanya kabur. Teman-teman, bisul yang hilang timbul, tidak ada penyebab apa-apa, padahal pasiennya sudah merasa menjaga kesehatan kulit dengan baik, lalu muncul bisul hilang timbul. Lalu seperti yang saya sebutkan tadi, ada gatal di daerah wanitaannya dan munculnya keputihan yang tidak sembuh-sembuh di kewanitaan, lalu luka yang juga sulit sembuh, mudah mengantuk, baru jam 10 sudah ngantuk, baru jam 9 pagi sudah ngantuk, padahal pasiennya merasa punya aktivitas yang lumayan menyibukkan, dan terjadinya impotensi pada pria merupakan gejala tambahan untuk diabetes. Jadi apabila teman-teman mengenali ada gejala tambahan seperti ini pada keluargamu, pada temanmu, maka bisa kita mengarahkan ke arah diabetes dan menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan. Mungkin pertanyaannya nih dokter, tadi kan ada sering pipis gitu ya dok ya. Nah untuk jumlahnya, apakah ada jumlah minimal dokter per harinya dokter? Baik, sebenarnya kalau yang untuk jumlahnya dan frekuensinya tidak ada batasan yang kaku. Tapi biasanya penderita sangat jelas mengatakan bahwa gejala kencing yang sering itu mengganggu aktivitasnya. Jadi pada orang yang normal, berapa kali dia kencing itu tidak menjadi satu bahan pemikiran bagi dia. Tapi apabila kencing itu sudah dirasa sering, frekuensinya atau volumenya, maka biasanya penderita sudah menyimpan itu menjadi suatu hal yang ingin disampaikan pada saat konsultasi dengan dokter. Jadi pada malam hari biasanya normalnya kita tidak bangun untuk kencing. Jadi pada penderita diabetes khusus mereka akan kencing lebih dari 2 atau 3 kali dalam satu kali episode tidur itu. Jadi biasanya itu akan
sangat mengganggu karena biasanya tentu penderita akan merasa bertanya-tanya kenapa saya selalu terbangun untuk kencing. Jadi dari yang awalnya harusnya saya bisa tidur nyenyak, tidak ada jeda tidur, dia akan bolak-balik ke kamar mandi dan itu akan menjadi bahan bagi dia untuk mempertanyakan status diabetesnya gitu. Jadi kalau dari segi frekuensi dan volume tidak ada batasannya. Baik, tapi sudah merasa terganggu ya, Dok? Sangat ya? terganggu. Baik, Dokter, silakan Dokter. Kita lanjutkan. Jadi kalau dari segi dari segi komplikasi, nah ini nih yang paling menakutkan yang dibicarakan oleh penderita diabetes. Kenapa penderita diabetes itu kita selalu tekankan untuk berobat, untuk konsultasi secara rutin karena ada komplikasi yang menghantui. Kita bagi secara dua komplikasi besar, yaitu ada komplikasi makro dan ada komplikasi yang mikro. Komplikasi mikro itu artinya adalah yang diserangnya adalah pembuluh-pembuluh yang sangat kecil. Contohnya pada retina mata, pada pembuluh-pembuluh darah kecil di ginjal, penyaring-penyaring di ginjal. Kemudian pada neuron-neuron, pada serabut-serabut saraf. Itu kita sebut dengan komplikasi mikroangiopati. Dan komplikasi yang makroangiopati sama pentingnya, sama menakutkannya dengan komplikasi mikroangiopati ini. Apa itu? Munculnya stroke. Jadi stroke adalah komplikasi yang sangat banyak terjadi pada penderita diabetes. Dan ini kita sebut dengan komplikasi yang makro. Apalagi munculnya serangan jantung koroner. Kemudian apalagi munculnya PID atau peripheral arterial disease. Jadi penderita diabetes biasanya muncul dengan kaki bengkak, nyeri, dan sangat sulit sembuh dengan terapi-terapi yang biasa. Jadi ini adalah komplikasi-komplikasi yang paling banyak terjadi. Dan ini sangat menakutkan yang disebabkan oleh diabetes, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semuanya bisa diserang oleh diabetes jika tidak diobati dengan maksimal. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah kita diagnosis penderita diabetes, setelah kita yakin bahwa dia adalah seorang penderita diabetes, maka tentu kita akan mengedukasi penderita. Apa sih yang bisa dilakukan apabila sudah terdiagnosis penyakit diabetes? Pertama, yang paling penting adalah Anda ikuti edukasi penyuluhan dan konseling tentang diabetes. Ada di pos pembinaan terpadu, ada di FKTP-mu, ada di Vaskes terdekat, dengan dokter puskesmas, dengan para tenaga kesehatan di puskesmas, di klinik-klinik Pratama, atau fasilitas kesehatan lainnya seperti di rumah sakit. Di sana kita semua akan diatur pola makan sesuai dengan diet untuk penderita DM. Lalu yang kedua, setelah Anda mengikuti edukasi, yang kedua adalah lakukanlah aktivitas fisik secara rutin, secara teratur. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa melakukan aktivitas fisik dapat mengatasi, menyembuhkan resistensi insulin dan akan membantu memasukkan gula darah, memasukkan glukosa ke dalam darah. Lalu yang ketiga, baru Anda lanjut ke obat-obat. Terapi medikamentosa dimakan, ya, dimakan secara rutin, jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan doktermu. Yang keempat, apa yang mesti dilakukan? Lakukanlah monitoring kadar glukosa darah sesuai petunjuk dokter. Artinya kita gunakan alat-alat untuk melakukan pengecekan kadar gula darah, tidak mesti setiap hari. Jadi jangan terlalu over treatment, jangan terlalu over, sehingga apabila Anda lakukan setiap hari tanpa instruksi dari doktermu, maka justru ini akan menimbulkan penyakit yang lain, kegaduhan yang lain yang kita kenal dengan namanya panic disorder. Jadi tidak usah berlebihan ya teman-teman, cukup lakukan saja sesuai dengan instruksi dari dokter. Baik dokter, itu salah satunya tadi adalah mengonsumsi obat nih dokter. Jadi banyak juga nih mungkin di masyarakat ketika didiagnosa untuk diabetes ini, dia ketika diberikan obat secara teratur itu menjadi ketakutan juga dokter, karena bisa berujung untuk cuci darah nih dokter. Nah untuk itu seperti apa sih mungkin korelasinya, tapi tahan dulu, nanti kita akan jawab setelah jeda. Pada berikut ini tetap di Dokter Kita.